Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-277. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu malam pun menjadi semakin malam. Para penjaga dan para peronda tidak melihat gerakan-gerakan yang berbahaya dari pasukan Sidanti. Beberapa di antara obor-obor mereka telah padam karena kehabisan minyak. Tetapi petugas-petugas sandi telah tersebar di tengah-tengah sawah di antara kedua pasukan yang telah siap itu. Petugas sandi dari kedua belah pihak, mereka saling mengintai untuk melihat apabila ada gerakan-gerakan yang aneh dan tanpa terduga-duga. Di Pategalan di ujung Bulak, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Wigatri menunggu dalam kegelisahan. Tetapi karena mereka melihat obor yang berkeredipan di seputar desa tempat pemusatan pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh, maka segera mereka menyadari bahwa pasukan Sidanti benar-benar telah mengepung desa itu. Karena itu, maka mereka terpaksa menyabarkan diri mereka, menunggu isyarat yang akan diberikan apabila diperlukan. Apakah kita hanya akan menunggu semalam suntuk? Bertanya salah seorang dari mereka kepada Wigatri. Kita hanya dapat menunggu. Aku mendapat pesan bahwa setiap gerakan yang akan kita lakukan harus berdasarkan kepada isyarat yang akan diberikan. Mungkin kita harus pergi dan menarik perhatian pasukan lawan itu di tempat-tempat lain dengan menyalakan api yang cukup besar. Tetapi mungkin juga kita diperlukan untuk membantu mengurangi kepungan itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, anak muda yang bertanya kepadanya melangkah pergi, kembali ke kudanya. Namun tampak kegelisahan menyekat rongga dadanya. Meskipun demikian mereka masih cukup sabar menunggu segala macam perintah dan mentaatinya. Sebenarnya Wigatri sendiri pun telah menjadi gelisah pula. Sekali-sekali dibelainya leher kudanya yang diikatkannya pada sebatang pohon. Kemudian berjalan hilir mudik sambil menundukkan kepalanya. Beberapa orang yang lain duduk terpencar di atas rerumputan sambil membelai senjata-senjata mereka. Namun demikian, beberapa di antara mereka yang sedang bertugas untuk mengawasi keadaan telah berada di tempatnya dengan sepenuh kewaspadaan. Kalian dapat beristirahat sebaik-baiknya, berkata Wigatri kepada kawan-kawannya yang tidak sedang bertugas. Kalian boleh berbaring atau apapun, tetapi setiap saat kalian harus sudah siap meloncat ke punggung kuda kalian. Maka beberapa orang dari mereka pun kemudian dengan tenangnya berbaring di rumput yang basah oleh embun. Tetapi kehangatan dada mereka membuat mereka sama sekali tidak merasakan betapa dinginnya malam. Bahkan ada di antara mereka yang duduk di antara sadar dan tidak karena diserang oleh ngantuk. Sebagian terbesar dari mereka memperhitungkan bahwa malam ini mereka hanya sekedar berpindah tidur saja dari barak-barak mereka di dalam patisan. Sebenarnya lah bahwa malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Menjelang fajar,
Sidanti telah menarik pasukannya. Namun seperti yang telah dipesankan Ki Tambak-Wedi untuk menempatkan beberapa bagian dari pasukannya di tempat yang lebih dekat dengan Padesan tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Kita harus berusaha agar mereka tidak mendapat kesempatan mengumpulkan bahan makanan, berkata Ki Tambak-Wedi. Tetapi persediaan mereka masih cukup banyak, jawab Sidanti. Tetapi Ki Muni menggeleng. Tidak, aku yakin bahwa mereka akan kehabisan padi. Tetapi sebelum itu, mereka pasti sudah menyerah apabila Argopati mati. Hanya 1-2 orang saja dari mereka yang telah menjadi gila akan mengadakan perlawanan terus. Ki Muni berhenti sejenak, lalu katanya, setelah fajar menyingsing, aku ingin mendengar suara tangis Pandanwangi menangisi mayat ayahnya. Seandainya benar Argopati mati, sahut Ki Wasi, hal itu pasti akan dirahasiakan untuk sementara. Ki Tambak-Wedi menganggukkan kepalanya. Iya, pasti. Tetapi kita harus berusaha untuk selalu mendengar berita tentang Ki Argopati. Apakah sampai saat ini masih ada petugas sandi yang berada di dalam desa itu? Ya, sahut Argojoyo. Masih ada 2 orang kita di dalam desa itu. Keduanya adalah penduduk desa itu sendiri. Mereka tidak akan mudah keluar dari desa itu, sehingga mereka hanya akan dapat memberikan isyarat-isyarat saja tentang keadaan di dalam. Tetapi kita sulit untuk mengerti isyarat itu, jawab Sidanti. Kita tidak sempat membuat persetujuan. Apakah yang akan dilakukan dan tanda-tanda apakah yang akan diberikan seandainya Argopati meninggal? Atau ada orang lain yang ikut campur di dalam peperangan ini? Argojoyo tidak menjawab. Tetapi hal tersebut adalah memang benar. Ki Tambak-Wedi pun kemudian hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sulit baginya untuk dapat mengetahui keadaan di dalam lingkaran Pring Ori itu. Tetapi ia tidak segera menjadi putus asa. Kedua orang itu pasti akan menemukan akal untuk menyampaikan berita, terutama berita terpenting dari dalam. Seandainya mereka benar-benar tidak dapat lolos lagi dengan cara apapun. Dalam pada itu, ketika pasukan Tambak-Wedi ditarik dari sekitar tempat pemusatan pengawal tanah perdikan menoreh, maka para penghuni desa itu pun merasa seolah-olah mereka dapat mulai bernafas lagi. Tetapi itu bukan berarti bahwa bahaya yang sebenarnya telah lenyap. Mereka menyadari bahwa di siang hari pun kemungkinan yang sama akan dapat terjadi. Bahkan mungkin pada saatnya Ki Tambak-Wedi akan menyerang desa itu di siang hari. Pandanwangi yang telah berada di samping ayahnya melaporkan semua yang terjadi. Ternyata bahwa pasukan kakaknya, Sidanti itu, hanya sekedar membuat suatu gerakan untuk mengetuk ketabahan hati para pengawal tanah perdikan menoreh. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan, Sidanti menunggu berita kematianku. Pandanwangi tidak segera menyahut, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi aku heran bahwa Sidanti tidak benar-benar menyerang malam ini. Gumam Ki Argopati kemudian. Berita tentang lukaku yang parah ini pasti telah sampai kepada mereka. Pandanwangi kemudian menganggukkan kepalanya pula. Jawabnya, kita memang menyangka bahwa Kakang Sidanti akan mempergunakan kesempatan ini, Ayah. Ternyata serangan itu tidak dilakukannya.
sambung ayahnya. Dengan demikian, kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa Ki Tambak-Wedi pasti memperhitungkan kemungkinan lain yang dapat terjadi. Pandan Wangi sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata perhitungan ayahnya sesuai dengan perhitungan Samekto dan para pemimpin yang lain. Bahkan Kerti yang kemudian kembali ke desa itu pun mengatakan serupa itu pula. Wangi, berkata ayahnya. Agaknya Ki Tambak-Wedi telah mencium hadirnya orang bercambuk itu di telatah Menoreh. Aku tidak tahu dalam bentuk apakah gambaran Ki Tambak-Wedi itu. Apakah ia memang sudah mengenalnya, atau pernah mendengar namanya, atau mungkin ia hanya menduga-duga. Tetapi aku kira Ki Tambak-Wedi memperhitungkan hadirnya kekuatan yang lain di atas tanah percikan ini. Ketika kami bertempur di bawah Pucang Kembar dan Ki Tambak-Wedi berhasil melukai aku, agaknya memang telah terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Ki Tambak-Wedi yang menunggu kehadiran orang-orangnya yang memang sudah dipersiapkan menjadi kecewa. Bahkan yang datang hanyalah seorang yang telah terluka parah. Inilah agaknya yang menahan Ki Tambak-Wedi untuk bertindak malam ini. Agaknya ia perlu menjajaki apa yang ada di dalam lingkungan pertahanan ini. Pandan Wangi masih mengangguk-anggukkan kepalanya dan ayahnya meneruskannya. Tetapi hati-hatilah selanjutnya. Sebab sebagaimana kau ketahui bahwa tidak ada kekuatan apapun di luar kekuatan kita sendiri. Aku berterima kasih bahwa aku telah diselamatkan oleh obat yang diberikannya. Tetapi seandainya Ki Tambak-Wedi tidak ragu-ragu dan menyerang malam tadi, mungkin kita sudah terpecah menjadi kepingan-kepingan yang sama sekali tidak berarti lagi. Ki Arkopati berhenti sejenak, lalu katanya, namun sekarang kita pun masih harus berprihatin. Kalau daya kemampuan obat ini kemudian lenyap, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat melanjutkan pengobatan atas lukaku. Aku tidak dapat membayangkan apakah yang akan terjadi kemudian. Mungkin aku dapat mencoba mencari dedaunan yang dapat menolong. Tetapi aku bukan seorang yang mempelajari ilmu pengobatan dengan baik. Karena itu keraguan-raguan Ki Tambak-Wedi harus kita manfaatkan. Pasukan berkuda itu mungkin dapat membantu. Mereka harus berbuat dan mencoba menghilangkan jejak mereka, supaya mereka tidak dikenal sebagai orang-orang Menoreh. Dengan demikian, maka Ki Tambak-Wedi akan tetap menganggap bahwa memang ada kekuatan lain yang hadir di atas tanah percikan ini untuk mengimbanginya. Aku mempunyai pikiran bahwa beberapa orang dari pasukan berkuda itu supaya mempergunakan cambuk yang panjang juntainya, tetapi bertangkai pendek. Aku mengharap pasukan itu dapat menimbulkan persoalan baru bagi Ki Tambak-Wedi. Sementara kita menunggu apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh orang-orang bercambuk itu. Pandan Wangi mengangguk-angguk pula. Ia mengerti maksud ayahnya. Sebelum ayahnya mampu berbuat sesuatu, ayahnya akan mengaburkan perhitungan Ki Tambak-Wedi dengan caranya. Orang-orang bercambuk itu agaknya telah menumbuhkan pikiran baru pada ayahnya. Mudah-mudahan Ki Tambak-Wedi pernah mendengar tentang orang-orang bercambuk ini, katanya di dalam hati. Panggillah Samekto, berkata Ki Arkopati kemudian. Baik ayah, jawab Pandan Wangi yang kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Tetapi Pandan Wangi tidak pergi sendiri. Ia masih selalu berusaha menghindari pertemuan seorang diri dengan Wrahasta. Sehingga karena itu, maka disuruhnya seorang pengawal untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Samekto.
Sambekto mendengarkan cara Ki Argopati itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti maksud Ki Gede Menoreh, namun ia bertanya, "Tetapi Ki Gede, bagaimanakah sikap orang bercambuk itu sendiri? Apakah Kupolo, Gupito dan orang yang diakuinya sebagai ayahnya itu tidak merasa terlanggar haknya?" "Mudah-mudahan tidak, Sambekto. Aku mengharap seandainya demikian, mereka akan menemui aku." Sekali lagi Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah berdiam sejenak, ia pun berkata, "Kami akan mencoba, Ki Gede. Aku akan membuat agar 4 orang di antara mereka menjadi bayangan dari orang-orang bercambuk itu. Mudah-mudahan hal ini justru tidak menumbuhkan persoalan baru bagi Menoreh." Demikianlah, maka Sambekto mencoba untuk memenuhi cara yang harus ditempuhnya menurut petunjuk Ki Gede Menoreh untuk menunda gerakan Ki Tambakwedi sampai pada suatu saat Ki Argopati telah menjadi berangsur baik. Maka ia harus mengaburkan perhatian Ki Tambakwedi dengan gelar sandi, seakan-akan ada unsur kekuatan baru yang harus diperhitungkan setidak-tidaknya oleh Ki Tambakwedi. Maka ketika malam kemudian mendekat, maka pasukan berkuda yang dipimpin Wigatri telah bersiap pula. Demikian mereka mendengar laporan bahwa pasukan Sidanti bergerak seperti malam kemarin mendekati desa. Maka pasukan berkuda itu dilepas oleh Sambekto dengan tugas yang khusus. Sekali lagi Sambekto berpesan, jangan menimbulkan korban yang tidak berarti, baik bagi anggota pasukan berkuda itu sendiri maupun pada sasaran yang akan dituju. Sambekto sendiri bersama Prahasta dan Pandanwangi berdiri tegak di muka regol desa untuk melihat obor-obor yang seolah-olah merayap mendekati mereka. Tetapi seperti malam yang lampau, obor-obor itu berhenti pada jarak yang tidak terlampau dekat dalam gelar yang sama seperti yang pernah terjadi. "Mereka masih belum akan menyerang," desis Sambekto. "Itu hanya sekedar pameran kekuatan." Prahasta menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Aku juga menyangka demikian, tetapi kemungkinan yang lain dapat terjadi. Apakah Paman Kerti sudah siap di tempatnya?" "Iya, ia telah pergi ke desa sebelah." Kemudian mereka pun terdiam. Ki Argopati pun telah mendengar laporan bahwa pasukan Sidanti telah datang untuk kedua kalinya dan bahwa pasukan Menoreh pun telah siap menghadapi segenap kemungkinan. Namun seperti malam yang telah lewat, pasukan Sidanti itu tidak segera berbuat sesuatu. Mereka berada dalam jarak yang tetap sambil duduk-duduk, dan bahkan ada yang terkantuk-kantuk bersandar sebatang pohon atau saling bersandar punggung. Sambekto dan para pemimpin yang lain pun kemudian masuk ke dalam regol desa, dan setelah sekedar memeriksa pasukannya, maka mereka pun segera kembali ke tempat pimpinan. Namun tampak di wajah-wajah mereka sesuatu yang menegang di dadanya. Para pemimpin itu tidak dapat melepaskan diri dari ingatan mereka tentang pasukan berkuda yang sudah harus mulai melakukan tugas mereka. Sejenak kemudian, mereka terkejut ketika seorang pengawal dengan tergesa-gesa masuk ke rumah itu. Dengan tergesa-gesa pula ia berkata, "Ki Sambekto, para pengawas mendengar suara titir di kejauhan. Kami melihat warna semburat merah di langit." "Kebakaran maksudmu?" Pengawal itu mengangguk. "Iya, Ki."
Sejenak para pemimpin itu saling berpandangan. Segera mereka mengetahui bahwa Wigatri telah berbuat sesuatu. Dari arah mana kau melihat api itu? Di padukuhan induk, Ki. Samekto menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Wigatri masih juga dibakar oleh darah mudanya. Agaknya pasukan berkuda itu langsung membuat huru-hara di padukuhan induk atau padukuhan-padukuhan lain dekat padukuhan induk. Mereka adalah anak-anak yang berani. Gumam Rahasta. Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Keberanian anak-anak muda itu memang tidak disangsikan lagi. Namun yang masih perlu ditekankan kepada Wigatri adalah pertimbangan di samping luapan perasaan yang hampir tidak terkendali. Marilah kita melihat, desis Samekto. Dan Ki Argopati pun harus segera mendengar laporan ini pula. Sejenak kemudian, maka Samekto dan Wrahasta serta Pandanwangi, juga beberapa orang pemimpin yang lain pun segera keluar regol untuk melihat apa yang terjadi. Sedang seorang penghubung telah langsung pergi melaporkan kepada Ki Argopati. Ketika para pemimpin pasukan pengawal tanah percikan menoreh melihat langit yang diwarnai oleh nyala api, serta suara titir yang seolah-olah memekik-mekik, maka terasa dada mereka pun tergetar. Rumah siapakah yang telah menjadi korban pertama ini? Desis Samekto. Wigatri tahu benar siapakah yang masih harus mendapatkan perlindungan dan siapakah yang benar-benar telah berkhianat. Sahut Wrahasta yang masih dialiri oleh darah mudanya pula. Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sejenak ia tidak menyahut. Yang dipandanginya ini adalah obor-obor yang menjadi gelisah pula. Agaknya api dan suara titir itu telah menarik perhatian pasukan Sidanti yang sedang mengepung partisan itu. Apakah yang sudah terjadi? Bertanya Ki Tambakwedi. Kebakaran, jawab Argojoyo. tetapi titir itu adalah pertanda bahwa daerah itu dilanda oleh bahaya. Ki Tambakwedi menggeram, tetapi ia tidak segera mengambil kesimpulan. Kita harus melihat apa yang telah terjadi, berkata Sidanti. Ki Tambakwedi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera terpengaruh oleh keadaan itu. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman, ia mampu mengendalikan diri dan berbuat dengan kepala yang dingin. Kita harus segera menarik pasukan ini. Tiba-tiba Ki Muni memotong dengan nafas tersengal-sengal. Aku melihat api dan mendengar suara titir. Kami telah melihatnya pula, sahut Argojoyo. Kalau begitu, kita harus kembali. Kita harus segera melawan serangan yang membabi buta itu. Tunggu, potong Ki Tambakwedi. Jangan seperti anak-anak kehilangan makanan. Ki Tambakwedi berhenti sejenak, lalu katanya, kita tetap di sini. Perintahkan 2 orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Oh, jadi kau menunggu seluruh padukuhan induk menjadi karang abang? Teriak Ki Muni. Cepat! Ki Tambakwedi seolah-olah tidak mendengar suara Ki Muni. Kemudian mereka harus datang kemari lagi, berkuda. Sejenak kemudian, maka 2 orang anak buah Sidanti meninggalkan pasukannya untuk kembali ke padukuhan induk. Mereka harus melihat apa yang telah terjadi dan mereka pun harus segera kembali bahkan berkuda. Dengan demikian,
Maka keduanya segera berlari-lari kecil memintas persawahan, berlari-lari sepanjang pematang dan meloncat parit-parit kecil. Sementara itu, di kejauhan masih dilihatnya warna merah menjilat langit. Samekto dan para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh masih berada di tempatnya. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat sama sekali tidak ada perubahan pada gelar lawannya. Betapa gelisah obor-obor yang melingkari patisan itu. Namun obor itu tidak beranjak dari daerah lingkarannya. Apakah Ki Tambak Wedi sama sekali tidak memperhatikan kebakaran itu? Desis Surahasta. Ki Tambak Wedi adalah orang yang cukup berpengalaman, sahut Samekto. Mungkin ia sedang menimbang-nimbang. Mungkin ia sedang memerintahkan 1-2 orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Atau masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi aku yakin bahwa yang terjadi akan berpengaruh pada lawan kita. Surahasta tidak menjawab, tetapi tatapan matanya seolah-olah menyala memandangi obor-obor yang masih saja berada di kejauhan. Kita tidak perlu menungguinya di sini, berkata Samekto kemudian. Kita akan mendapatkan laporan segera apabila terjadi perubahan keadaan. Di tengah sawah-sawah itu bertebaran para petugas sandi yang akan dapat memberitahukan setiap gerakan lawan. Surahasta menganggukkan kepalanya. Baik, sementara kita menunggu perkembangan keadaan. Samekto dan para pemimpin yang lain pun segera masuk dan kembali ke tempat pimpinan, sementara para petugas tetap mengawasi keadaan dengan seksama. Di luar patisan itu, agak di kejauhan, Ki Tambak Wedi menunggu orang-orangnya dengan gelisah. Sementara itu, Ki Muni menggerutu tidak habis-habisnya. Sedang si Danti, Argojoyo dan Ki Wasi duduk merenung sambil sekali-sekali mengawasi warna merah di langit. Ketika mereka telah hampir kehilangan kesabaran, maka terdengarlah derap 2 ekor kuda mendekat. Semakin lama semakin dekat. Ternyata mereka adalah 2 orang petugas yang telah dikirim oleh si Danti untuk melihat keadaan. Apa yang telah terjadi? Bertanya si Danti tidak sabar. Sebuah serangan dari pasukan berkuda, jawab salah seorang dari mereka itu. Pasukan berkuda? Tanya Argojoyo meloncat berdiri. Siapakah mereka itu? Desak si Danti. Kami tidak dapat menyebutkan siapakah mereka itu. Hampir semua dari mereka memakai secari kain putih di lehernya, dan bahkan sebagian untuk menutup wajah mereka, sehingga hanya mata mereka sajalah yang tampak. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, sedang si Danti dan Argojoyo menggeram hampir bersamaan. Jangan terkejut, Ki Tambak Wedi berkata dengan nada datar. Dalam keadaan yang sulit, orang-orang menoreh pasti telah membuat permainan yang memuakkan. Dalam sekaratnya, Argopati masih juga dapat membuat onar, sahut Ki Muni. Tetapi bukankah Argopati telah mati? Kalau tidak semalam, maka pasti siang tadi. Bukankah begitu, Ki Muni? Sahut si Danti yang mulai menjadi jengkel terhadap orang yang banyak bicara itu. Mata Ki Muni terbelalak mendengar kata-kata si Danti itu. Hampir saja ia berteriak. Tetapi ketika dilihatnya Ki Tambak Wedi, maka maksudnya itu pun diurungkannya. Siapa tahu? Ia bergumam.
Tidak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Argopati. Mungkin ia memang sudah mati sekarang. Kita tidak berbicara tentang kemungkinan, sahut Sidanti. Kita sekarang berbicara tentang semua persoalan yang benar-benar terjadi dan telah terjadi. Lalu kepada kedua orang berkuda itu dia bertanya, apakah yang dapat kau katakan tentang mereka itu? Kedua orang itu termenung sejenak. Katanya, mungkin bukan sesuatu yang penting untuk diketahui, tetapi yang kami dengar pada mereka adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi di atas tanah perdikan menoreh ini. Apa? Apa yang kau dengar itu? Di antara mereka terdapat beberapa orang yang bersenjata cambuk. Demikian keterangan yang aku dengar dari mereka yang melihat langsung orang-orang berkuda itu. Hampir bersamaan, Ki Tambakwedi, Argojoyo dan Sidanti terloncat maju. Dan hampir bersamaan pula mereka bertanya, orang bercambuk? Iya, jawab orang itu. Tapi ia sendiri menjadi heran. Kenapa Ki Tambakwedi itu, Sidanti dan juga Argojoyo terperanjat mendengar keterangannya. Apakah kau berkata sebenarnya? Bertanya Sidanti. Demikianlah menurut pendengaranku. Aku sendiri tidak sempat menyaksikan. Ketika aku sampai di tempat itu, mereka telah pergi sambil meninggalkan api. Ternyata berita itu bagi Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo adalah berita yang mendebarkan jantung. Meskipun mereka belum dapat meyakinkan perasaan mereka, tapi tanggapan mereka atas berita itu langsung meloncat ke peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di seberang Alas Mentau. Dua orang yang bertugas melihat keadaan dan mengabarkannya itu menjadi semakin heran. Agaknya senjata cambuk itu benar-benar telah menarik perhatian. Bahkan seorang yang telah hampir mumpuni seperti Ki Tambakwedi pun masih juga terkejut mendengar berita tentang cambuk itu. Sementara itu Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mengucapkan kata-kata, tetapi seolah-olah mereka telah berbicara panjang lebar tentang segala macam kemungkinan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.